Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal TS Fisika Dasar 1 tahun lalu ya, tahun 2021-2022. Ya, ini ujiannya tahun lalu ya, tahun 2021 bulan Oktober ya, seingatku. Nah, ini ada 4 soal ya. Akan kita bahas satu persatu. Oke. Kita mulai dari nomor pertama. Nomor pertama ini kinematika ya, gerak parabola, tapi ya sedikit dimodifikasi. Ada suatu bola salju jatuh dari ujung sebuah atap pada sudut 40 derajat dengan kelajuan 7 meter per second seperti terlihat pada gambar. Seperti ini ya. Nah, ini untuk mempermudah 40 derajatnya nanti aku tulis theta dulu ya. Kemudian kelajuan awalnya itu 7 meter per second dan arahnya terlihat ya, di arahnya sejajar dengan bidang miring awalnya. Kemudian ujung dari atap rumah berada 14 meter di atas permukaan tanah. 14 meter ini ya yang digambar nanti akan aku tulis sebagai H. Kemudian dengan mengabaikan gesekan udara, tentukan nanti letak jatuhnya bola salju di tanah, hitung dari dinding. Kemudian sketsa grafik, X fungsi T, Y fungsi T, Vx, dan Vy sebagai fungsi T. Kemudian kalau ada orang berdiri pada jarak 4 meter ya, apakah dia kena bola salju atau tidak. Oke. Nah, kita langsung jawab ya. Untuk soal ini ada beberapa versi pengerjaan ya. Oh ya, tadi lupa ya, disclaimer ya. Ini untuk pembahasan soal UTS-nya aku tidak punya kunci jawaban ya. Jadi ini semua jawaban versi jawabanku sendiri. Kalau mungkin ada versi jawaban lain, nanti silakan bisa didiskusikan ya. Terutama nanti di nomor 2 ini ya. Sekarang fokus ke nomor 1 dulu. Nah, ini ada beberapa metode pengerjaan ya. Ini salah satu metodenya yang aku sampaikan sekarang. Nanti kalau ada cara lain ya silakan ya. Kalau konsisten ya jawabannya sama harusnya. Nah, di sini perhatikan kita perlu analisis gerak satu persatu ya. Jadi di sumbu X dan sumbu Y kita perlu pisah. Nah, karena di sumbu Y ada gravitasi, eh, di sumbu Y gravitasi, di sumbu X nggak ada percepatan, artinya gerakan bola salju ini setelah lepas merupakan kombinasi GLB dan GLBB. Jadi pada sumbu X mengalami GLB, sedangkan pada sumbu Y mengalami GLBB dengan percepatan gravitasi konstan sebesar G ya ke arah ke bawah. Nah, untuk konvensi tanda kalau ke bawah itu minus ya kecepatan, kalau kecepatan arah Y ya, kalau ke bawah itu minus, kalau ke atas itu positif. Kemudian untuk arah X kalau positif itu ke kanan. Nah, kita bisa pisah. Yang pertama kita tinjau dulu kecepatan pada arah X ya. Nah, karena GLB, maka Vx itu konstan ya. Artinya seketika tepat lepas, kalau digambar di sini ya. Nah, ketika tepat lepas, ini kan V0 ke sini ya. Kalau itu diteruskan. Nah, karena di sini 40 derajat ini theta ya, maka yang sini kan juga theta ya. Artinya kalau kita uraikan, di sini ada V0 cos theta. Lalu yang di sini ada V0 sin theta.
Jadi kecepatan awalnya bisa kita uraikan seperti itu. Nah, maka Vx ya berarti sama dengan V0 cos theta. Selanjutnya kecepatan pada arah Y. Nah, Vy ini dia GLBB ya dengan percepatan min G ke bawah ya. Jadi V0Y ini tadi kalau lebih lengkap Vx itu sama dengan V0x ya. Nah, kalau yang ini Vy itu V0Y dikurangi GT ya. Karena tadi ke bawah. Nah, ingat di sini V0Y itu minus ya. Minus karena dia ke bawah ya, kelihatan ya di sini. Minus V0 sin theta min GT. Nah, ini kecepatan pada arah Y. Kemudian, nah di sini kita bisa hitung posisi atau posisi horizontal ya. Horizontal. Posisi horizontal atau X ya. Sebagai fungsi waktu. Nah, karena dia GLB ya, jadi kan X-nya, X fungsi T itu kan X0 ditambah Px kali T ya. Nah, untuk X0, kita bisa anggap posisi awal X-nya ini sebagai 0 ya, nggak masalah ya. Jadi anggapan kita posisi X awal, dia itu adalah di X sama dengan 0. Sehingga X-nya itu akan sama dengan Vx kali T atau V0 cos theta kalikan waktu ya, kalikan T. Nah, selanjutnya posisi vertikal atau Y-nya sebagai fungsi waktu. Di sini karena GLBB ya, percepatannya min G, jadi Y-nya nanti kan V0Y kalikan T dikurangi setengah AT kuadrat ya, karena dia ke bawah. Nah, A-nya ini kan G, jadi setengah GT kuadrat. Nah, di sini acuannya, kalau ini dilengkapi ya. Jadi kita buat koordinat dengan pusatnya itu ada di sini. Titik pusatnya itu ada di sini ya. Anggap aja lurus. Jadi kita buat suatu koordinat, ini X, ini Y. Nah, pusatnya itu ada di sini ya. Sehingga seperti tadi, ketika T sama dengan 0, X-nya itu 0. Tapi ketika Y sama dengan 0 ya. Nah, di sini kan tingginya dia ada di H ya. Base meter ini kan H. Artinya, kalau masih seperti ini tadi ya, kalau kita masukkan 0, kita masukkan T-nya 0, kan Y-nya harus sama dengan H. Berarti di sini kita perlu tambah H. Nah, masukkan V0Y seperti tadi. Jadi minus V0 sin theta kalikan T dikurangi setengah GT kuadrat ditambah H. Oke. Nah, kita sudah dapat X fungsi T, Y fungsi T-nya ya. Ini nanti berguna buat di bagian B sih. Tapi sekarang bagian A, kita mencari letak jatuhnya bola salju di tanah, dihitung dari dinding. Nah, ini kalau pakai cara ini, kita bisa substitusi T dalam X ya. Artinya kita lihat X fungsi T, X itu kan V0 cos theta dikalikan T.
Oke, berarti kan T sama dengan X per V0 cos theta. Nah, dari yang atas ini tinggal dibalik-balik saja ya. Yang X sebagai fungsi T, lalu kita balik T-nya dalam X. Nah, ini substitusinya kemana? Ke eh, YT ya, ke Y fungsi T. Atau ke Y fungsi T. Akibatnya kalau kita substitusi T-nya dalam X ya. Nah, jadi di sini T-nya diganti ini, X per V0 cos theta. Nah, yang T kuadrat juga diganti ya. Jadi nanti ini kuadrat. Ini sedikit dirapikan ya. Jadi nanti Y sama dengan minus X tan theta dikurangi bentar, dikurangi setengah. Nah, ini ada V0 yang atas itu GX kuadrat ya, langsung gini aja. GX kuadrat dibagi 2 V0 kuadrat kalikan cos kuadrat theta. Kuadrat theta. Nah, ditambah H. Sekarang kalau kita koordinatnya seperti ini, berarti kan mencapai tanah itu ketika Y sama dengan 0 ya. Jelas ya di gambar ini ya. Jadi sekarang bola salju mencapai tanah ketika Y sama dengan 0. Nah, artinya ini ruas kirinya 0. Kita akan dapat persamaan kuadrat ya. Nah, supaya mempermudah karena kita dikasih G-nya. G-nya kalau nggak ada keterangan bisa pakai 9,8 atau 10 ya. Terserah ya. Mungkin biar lebih akurat aku pakai 9,8. Jadi G-nya ada, V0-nya ada, θ-nya ada, H-nya ada. Kita perlu nyari X ya. Maka kan kita nanti dapat persamaan kuadrat nih. Biar lebih mudah kita masukkan saja angka-angkanya. Ini bisa dihitung kalkulator ya. Hasilnya nanti adalah ini ya. Jadi setelah kita masukkan nanti ketemu angka-angka seperti ini. Nah, ini kalau dirapikan semua aku pindah ke kiri ya. Artinya ini 0,17 X kuadrat ditambah 0,839 X dikurangi 14 ya. Ini sama dengan 0. Nah, ini kan persamaan kuadrat ya. Jadi X-nya bisa langsung pakai rumus ABC. Jadi X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ini kalau bisa hafal ya. Ini sangat sering dipakai. Min B kita pakai minus 0,839 ya. Lalu plus minus akar dari B kuadrat jadi 0,839 kuadrat dikurangi 4AC ya, AC ya. C-nya itu kan negatif, jadi nanti positif. 4 kali 0,17 kalikan 14. Nah, ini dibagi 2 kali 0,17. Nah, ini kalau dihitung hasilnya nanti ini ya kalau dihitung. Nah, di sini kan plus minus. Mana yang kita ambil? Plus atau minus? Berarti kan kalau kita ambil yang minus, X-nya ini kan negatif ya. Dan itu nggak logis ya. Kalau X-nya negatif, artinya dia jatuhnya di sebelah kiri ini dong. Di
di sebelah kiri sumbu Y ini dong. Kan nggak mungkin ya. Yang mungkin adalah X-nya positif ya. Artinya solusi yang kita ambil adalah X yang positif. Jadi di sini ambil solusi yang menghasilkan X lebih dari 0. Berarti yang positif ya. Nanti kita akan dapat X ini sama dengan eh, ini dihitung aja ya. Hasilnya nanti kira-kira mendekati ini. 6,935 meter. Ya, kita sudah dapat X fungsi. Oh, sorry. X ketika dia menyentuh tanah ya. Nah, manfaat atau kelebihan cara ini, jadi kalau kita dapat Y fungsi X, kita lebih gampang ya. Pokoknya kalau Y-nya 0 ya X-nya itu berapa, itu yang kita cari. Oke, ini ya bagian A. Sekarang bagian B kita disuruh plot ya. Masing-masing ya. Dari X, Y, Vx sama Y. Nah, pertama plot yang ini ya, kecepatan pada arah X. Kecepatan pada arah X ini kan konstan ya. Artinya kalau kita plot grafik ya, kira-kira kan ya garis lurus saja ya. Jadi kira-kira seperti ini. Ini T ya. Ini Vx. Nah, dia akan konstan dinilai ini ya. V0 cos theta. Jadi garis lurus gini aja. Sekarang itu kecepatan arah X. Sekarang yang arah Y. Tadi ini ya. Nah, kecepatan arah Y. Dia Vy itu kan ini persamaan linear ya berarti. Tapi gradiennya negatif. Dan titik awalnya. Startnya juga kurang dari 0. Artinya kalau kita bikin lebih baik seperti ini aja. Ini sumbu X-nya T. Kemudian ini sumbu Y. Coba aja lurus. PY. Ini 0. Jadi nggak ada nolnya. Nah, dia start awalnya dari minus V0 sin theta. Sebelah di sini. Dan dia gradien negatif ya. Artinya miringnya seperti ini. Nah, ini kecepatan arah Y ya. Nanti gradien grafik ini adalah sebesar G. Ya, kalau lupa, pelajari kembali ya tentang grafik linear. Sekarang posisi X ya, sebagai fungsi T ya. Yang ini. Perhatikan sekarang dia garis lurus ya, garis miring, linear. Dengan gradiennya V0 cos theta. Artinya dia start awalnya dari 0 ya. Jadi ini X-nya, ini T, ini X. Dia start dari 0 dan naik gini ya. Nah, ini X-nya. Selanjutnya yang agak susah digambar itu yang Y ya. Karena dia parabola fungsi T-nya. Nah, ini ya, Y fungsi waktu tadi ini. Kalau kita gambar, nah perhatikan ketika awal, dia itu Y-nya nggak nol ya, di H ya. Kemudian dia, ini tadi
Nah, ini kelebihan minus. Ini kelebihan minus. Oke. Nah, di sini perhatikan dia tuh parabola yang A-nya atau di depan T kuadrat, dia kan kurang dari 0 ya. Kalau kurang dari 0, dia kira-kira eh, bentuknya kan seperti ini ya. Terbuka ke bawah ya. Jadi kira-kira sketsanya, ini sketsa aja ya. Sketsa grafiknya itu seperti ini. Ini T ya, ini 0, ini Y. Nah, awalnya dia ada di H, kemudian dia parabola ya, dan dia terbuka ke bawah. Tapi ingat kita hanya ambil dari T-nya yang lebih dari 0 ya. Yang kurang dari 0 kan nggak kita tinjau ya. Jadi kira-kira seperti ini. Ya, ini anggap aja eh, anggap aja parabola ya. Ini sketsa saja. Oke, jadi kita sudah kerjakannya bagian B ya. Selanjutnya bagian C. Tadi kalau orang tingginya itu 1,9 meter, lalu berdiri pada jarak 4 m dari dinding, apakah ia akan terkena bola salju? Nah, bagian C, kalau bagian A-nya tadi pakai cara ini, akan gampang ya. Sekali lagi, kita lihat persamaan ini. Y sebagai fungsi X. Sekarang perhatikan kembali. Y sebagai fungsi X. Nah, di sini kan seperti ini ya. Kita lihat ya, apabila atau ini tadi sudah sempat masukkan angkanya ya. Benar. Jadi kan ini ya. Ini kan kalau dimasukin angka Y sama dengan ini. Nah, kita lihat apabila X sama dengan tadi 4 ya. Jadi kan dia berdiri di 4 meter dari dinding. Artinya X-nya sama dengan 4. Jadi apabila X sama dengan 4, maka kita lihat Y-nya berapa ya. Di sini kan berarti tinggal hitung aja. 0,839 kali 4 kurangi 0,17 kali 4 kuadrat tambah 14. Oke. Ini hasilnya adalah 7, sekitar ini ya. 7,924 meter. Artinya apa? Artinya ketika posisinya ada di eh, kalau digambar ya, ketika dia bolanya ada di X sama dengan 4, dia Y-nya ada di 7,9 ya, kira-kira di sini. Nah, artinya kalau orang itu tingginya 1, berapa tadi? 1,9 meter, ya aman ya, karena bolanya tinggi sekali ya. Dia ada di ketinggian hampir 8 meter, sedangkan orangnya ini hampir 2 meter ya. Artinya kira-kira ada jarak sekitar 6 meter ya di sini. Jadi kalau dibayangkan bola saljunya tuh ada 6 meter ya di atas orang ini ya. Eh, artinya ya dia tidak akan terkena bola salju ya. Berarti kalau kita tulis di sini kesimpulan kita adalah karena tinggi orang 1,9 meter kurang dari Y bola salju saat X sama dengan 4 meter, maka disimpulkan
bahwa ini ya orang tersebut tidak terkena salju, bola salju. Oke, jadi ini pembahasan nomor 1 ya sudah selesai sampai C. Ini fokus di kinematika saja ya, GLB dan GLBB. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2 ya sekarang. Ada sebuah bola bermasa 2 kilo, jari-jarinya 10 cm, meluncur tanpa kecepatan awal dari puncak suatu bukit. Bukitnya licin, setinggi H, dan panjang lintasan 20 meter. Kemudian di tengah lintasan bola mengalami gesekan tanpa slip sebesar itu ya FB-nya, sepanjang seperempat lintasan. Nah, sehingga bola mengalami rotasi. Bagian A, ketika gesekan diabaikan, hitung H agar S maksimum. Ini ya gambarnya. H besar itu ketinggian awal. Nah, ini yang tetap. Lalu H kecil ini ketinggian ketika lepas ya dari eh, permukaan bukit. Nah, ini yang bisa kita ubah-ubah. Kemudian S ini adalah jarak horizontal yang ditempuh oleh bola setelah lepas dari ini ya, dari bukit. Hitung H agar S maksimum ya, itu yang bagian A. Yang bagian B-nya, kalau gesekan tidak diabaikan, berapa kecepatan angular ya, atau kecepatan sudut omega ya, dari bola tersebut ketika lepas dari ketinggian H. eh, Nanti abaikan gesekan udara sepanjang prosesnya. Oke, berarti kita langsung jawab ya. Dari bagian A, kita pakai titik-titik seperti ini ya. Kita buat aja. Eh, Sebutlah titik ini titik A, lalu ini titik B, lalu ketika mendarat ini titik C. Nah, konsepnya di sini yang bagian pertama gesekan diabaikan. Jadi tidak ada gaya gesek apapun yang bekerja di sistem ini. Sehingga untuk bagian A, karena semua gesekan diabaikan, maka berlaku hukum konservasi energi ya. Berlaku konservasi energi. Ya, energi awal sama dengan energi akhir. Oke, berarti di sini kita tinjaunya titik A dan titik B atau EA sama dengan EB. Nah, energi di titik A dia hanya ada energi potensial ya. Nah, energi potensial acuan yang dipakai itu ini ya. Acuan energi potensialnya itu ini. Nah, ini merupakan acuan energi potensial 0. Berarti yang A itu nanti MGH besar. MG misalnya dikasih nggak? Nggak ada ya. Nggak apa. MGH besar. Lalu energi di B, dia MGH kecil ya. Tapi sekarang ada kecepatan ya. Ada kecepatan berarti ada energi kinetik. Setengah M VB kuadrat. Ya, seperti ini. Nah, alhasil kita dapat kalau itu kita rapikan VB sama dengan akar 2G kalikan H besar min H kecil. Nah, ini kecepatan di titik B ya. Perhatikan bahwa di titik B ini kan dia setelah lepas dia gerakan setengah parabola ya. Nah, gerakan setengah parabola artinya ya dia kecepatan VB ini horizontal gini ya. Kecepatan di B ini horizontal seperti ini sehingga nanti mengalami gerak setengah parabola. Oke, ini bisa dilihat ya dari titik sini kan ya kita bisa lihat yaitu mendekati horizontal ya. Di titik B ini kan lintasannya atau gerakan bolanya kita bisa lihat
bisa kita dekati ya, aproksimasi dengan horizontal ya permukaannya. Berarti karena VB itu horizontal, maka setelah lepas dari bukit, bola mengalami GLB ya, pada arah X dan GLBB pada arah Y. Atau di sini gerak setengah parabola. Oke, dari sini kita bisa analisis ya. Yang pertama untuk posisi pada arah vertikal. Nah, posisi pada arah vertikal, acuan kita tetap ya, nolnya yang ini, yang kuning ini. Berarti kan posisi pada arah vertikal, yaitu sama dengan ketinggian awalnya ya. Jadi H kecil. Lalu karena dia gravitasi ke bawah, minus setengah bt kuadrat. Di sini kita bisa pakai ketika mencapai tanah, maka seperti tadi ya, y-nya sama dengan 0. Sehingga ya ini sama dengan 0. Atau akan kita peroleh T. T di sini sama dengan akar 2H per G. H kecil. Selanjutnya kita bisa analisis yang posisi pada arah horizontal. Nah, karena dia GLB, berarti ya X-nya kan sama dengan VB kalikan T. Nah, yang Y tadi nggak ada VY kali T-nya, karena ya dia kecepatan awal, tadi kan horizontal ya, dia tidak punya kecepatan pada arah Y atau 0. Kecepatan awal itu hanya, sorry, dia tidak punya kecepatan vertikal, kecepatan awal arah vertikal, karena dia hanya horizontal, sehingga kecepatan awal itu hanya ada yang horizontal ini ya. Dari sini kita dapat ya, ketika mencapai tanah, X-nya ini kan S. Nah, VB ini kita masukkan tadi ini. Lalu dikalikan dengan T ya. T-nya kita masukkan ini. Kita rapikan. Di sini kan G-nya nanti hilang, kecoret ya. Lalu akar 2 kali akar 2, jadi 2 keluar. Ini jadi akar eh, H kecil, H besar min H kecil kalikan H. Nah, kita punya S sebagai fungsi H besar H kecil ya. Sekarang tadi yang bisa kita variasikan, ini kan H kecil ya. Berarti berapa H kecil supaya S ini maksimum? Nah, di sini kita pakai konsep yang sudah dipelajari di kalkulus 1 tentang nilai ekstrim ya, atau di sini khususnya nilai maksimum. Jadi kalau kita punya S, di sini kan S-nya fungsi H ya, H kecil ya, yang bisa kita ubah. Nah, kalau kita ingin cari berapa H kecil ya, supaya S-nya maksimum, maka kita pakai turunan pertama sama dengan 0. Berarti ketika maksimum, maka nanti ds per dh ini adalah sama dengan 0. Atau kalau mau lebih sederhana, kita juga bisa maksimumkan S kuadrat ya. Supaya nggak ada akar ya. Nah, kalau S kuadrat itu maksimum ya nanti akar S kuadrat atau S-nya ya udah pasti maksimum juga. Jadi S kuadrat ini kan sama dengan 4 kalikan H besar min H kecil kalikan H kecil. Atau sama dengan 4 kali H besar H kecil kurangi H kecil kuadrat. Nah, baru di sini yang kita turunkan. Jadi ds kuadrat per d H kecil ya. Ini sama dengan 0. Nah, turunan yang atas ini ya. Jadikan 4 kali
Ingat yang diturunkan itu terhadap H kecil. Jadi di sini H besar minus 2H kecil. Ini sama dengan 0. Dari sini kita akan dapat bahwa H kecil ini harus sama dengan H besar per 2. Oke, ini sudah dapat ya H kecilnya. Nah, sekarang tadi ditanyakan juga berapa jarak maksimumnya. Atau ini kita hitung eh, ada hanya nggak H besarnya? Oh, nggak ada ya. H besar nggak ada nilainya. Berarti cukup cukup gini aja jawabannya dalam bentuk variabel. Dari sini kita dapat jarak maksimumnya. Tinggal masukkan aja ya. Jadi kan kita peroleh S-nya itu ini. Jadi S max ini sama dengan ini tadi ya. Kita masukkan H kecil itu setengah H besar. Di sini H per 2. Jadi nanti kita akan dapat S max ya. Itu sama dengan yang di akar itu kan nanti H per 2 dikali H per 2. H kuadrat per 4 ya. Kalau di akar jadi H per 2, di depannya ada 2. Berarti di sini S maksimum sama dengan H besar. Oke. Nah, kita sudah selesai ya yang bagian A-nya. Sekarang kita kerjakan bagian B. Bagian B. Nah, di sini bagian yang aku ragu ya. Kenapa? Karena eh, ada hal yang kontradiktif ya. Artinya di sini dia bilang bahwa eh, gesekan tanpa slip. Nah, kalau gesekan tanpa slip itu seharusnya gaya geseknya adalah gaya gesek statis dan tidak ada energi yang hilang ya akibat gaya gesek. Artinya energinya conserve ya atau terkonservasi. Tapi kalau gesekan itu tanpa slip, seharusnya gaya geseknya nggak konstan seperti itu ya. Bukan Fg seperti itu ya, sama dengan 10 Newton. Kalau gayanya konstan seperti itu, justru nanti gerakannya adalah menggelinding atau gerakan bola yang menggelinding atau bergerak slip ya. Nah, kalau slip nanti baru ada yang namanya energi yang hilang. Nah, penjelasan lebih lengkapnya ada di pembahasan sebelumnya ya, yang responsi pekan 6. Itu silakan di situ ada penjelasan tentang gerakan slip dan tanpa slip. Jadi di sini aku sediakan beberapa opsi jawaban ya. Aku juga kurang tahu mana yang benar-benar dimaksud oleh pembuat soalnya. Jadi kalau kita benar-benar pakai asumsi bahwa gesekan tanpa slip, apabila kita menggunakan kondisi gesekan, sorry, bukan gesekan yang tanpa slip ya, gerakan tanpa slip. Nah, gerakan tanpa slip sepanjang bola bergerak. Jadi selama dia bergerak itu tanpa slip terus. Jadi ini gerakan bola tanpa slip sepanjang bola bergerak, maka berlaku konservasi energi ya. Nah, di sini seperti tadi energinya EA dan EB. Tapi untuk di bagian B ada juga energi kinetik rotasi karena dia juga berputar setengah I omega kuadrat. Di sini kita baca soalnya, dia kan bola bermassa sekian ya.
nggak ada keterangan ya bolanya ini apa. Nah, sini aku anggap aja bola pejal ya. Jadi anggap bola merupakan bola pejal. Kalau nggak ada keterangan, mau anggap bola berongga juga nggak masalah ya. Berarti nanti I sama dengan untuk bola pejal 2 per 5 ya. 2 per 5 mr kuadrat. Kemudian eh, untuk kondisi gerakan bola tanpa slip, maka berlaku hubungan ini ya. Ada hubungan antara V dengan omega, yaitu VB sama dengan omega R. Nah, ini penjelasannya juga ada di pembahasan responsi pekan 6 ya. Dari sini kita bisa peroleh omega atau ini ya kecepatan sudut bola di titik B. Tadi ini persamaannya VB ini bisa diganti omega R ya. Jadi VB kuadrat ya omega kuadrat kali R kuadrat. I-nya tadi 2 per 5. Jadi 2 per 5 M R kuadrat. Ya, dari sini eh, masing-masing ruas aku kali 2 dan M-nya aku coret ya. Jadi kalau ini disederhanakan jadi 2G H besar min H kecil. Nah, ini sama dengan ini bisa aku keluarkan M omega omega kuadrat R kuadrat. Nah, ini ada faktor ini ya. Jadi nanti 1 ditambah 2 per 5. Kalau ini sama dengan berapa nih? 7 per 5. Jadi 7 per 5 omega kuadrat R kuadrat. Dari sini kita peroleh bahwa omega itu sama dengan nanti jadi ini ya, 1 R dikalikan akar dari 2 7 10 per 7 kalikan G kalikan H besar min H kecil. Oke, jadi ini adalah kecepatan sudutnya. Kalau kita anggap dia tanpa shift sepanjang waktu ya. Nah, tapi ada mungkin versi jawaban lain itu sebenarnya ini secara konsep menurutku kurang pas, tapi ya ini aku sampaikan aja maksud yang mungkin diminta. Anggap di titik B bola bergerak dalam kondisi tanpa slip, namun selama di lintasan kasar bola ini terjadi gesekan yang mengakibatkan ada energi yang hilang. Nah, kalau ada gesekan di situ, usaha oleh gesekan nanti kan min Fs ya. Nah,
di sini maka kita perlu menggunakan teorema usaha energi. Nah, ini versi pengembangan dari konservasi energi ya. Jadi kan intinya usaha oleh gaya non-konservatif seperti gesekan sama dengan perubahan energi. Nah, di sini eh, usaha oleh gaya gesek itu kan min Fs ya kita sebut. Karena gaya geseknya selalu berlawanan arah gerak. Nah, untuk E-nya, energi akhir ini kan energi B dikurangi energi awal ya, di A. Nah, energi di B, dia ada energi kinetik ya, dan energi eh, potensial, seperti ini tadi. Nah, ini dikurangi energi awal, ya MGH besar ya. Kemudian kita bisa gunakan hubungan yang tadi, seperti ini. Anggap bola pejal, lalu bola tanpa slip juga. Jadi nanti ketemu bentuk seperti ini ya. Di energi akhir dia kan nanti jadi seperti ini ya. Jadi ini tadi min Fs ya, sama dengan ini dikurangi MGH. Di sini biar lebih ringkes ya. Yang bagian sini kan ini sama aja setengah kali 1 plus 2/5. Atau 1 plus 2/5 itu kan 7/5. Jadi di sini ada 7/10. Ya, dari sini kalau kita butuh omega, ya kita tinggal pindah-pindah ruas saja. Jadi ini yang kita perlukan, suku ini. Sama dengan min F MG H besar. Ini ya, kurangi H kecil. Kurangi Fs. Lalu di sini lagi nggak? Oh, udah cukup ya. Ya, dari sini kita akan dapat omega kuadrat dulu ya. Ini adalah 10/7 dikalikan di sini dibagi mr kuadrat ya semua. Jadi ada G kalikan H ini R kuadratnya sini aja. Ini jadi H besar min H kecil. Kemudian dikurangi F per M kalikan S. Sehingga kalau kita cari omeganya doang, ya tinggal diakar ya. Ini itu kan 1/R. 1/R dikalikan akar ini semua ya. 10/7 dikalikan dengan dalam akar ya. Ini semua. Ya ini omeganya ya. Kalau seandainya kita anggap ada energi yang hilang akibat F. Bandingkan dengan ini ya. Ini tadi kalau nggak ada energi yang hilang. Ya, jadi sudah menjawab nomor 2 ya. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini
tumbukan ya, kalau digabung dengan kinematika. Sebenarnya lebih ke dinamika sih. Ini kinematika. Oke, kita jawab saja dari yang A. Nah, ini ada tumbukan ya. Jadi M1 menumbuk M2 dari ketinggian meluncur pada lintasan licin dari ketinggian 2,5 meter bertumbuk dengan kotak bermasa 2 kali lipatnya di dasar lintasan ketinggian 0. Setelah tumbukan kotak M2 itu bergerak di lintasan lurus ya, ketinggian tidak berubah, lalu ada koefisien gesekan kinetis 0,5 dan berhenti pada jarak D di mana dari M1 dan M2 bertumbukan. Tentukan besar panjang D jika tumbukannya elastik dan tidak elastik. Nah, yang pertama yang sama-sama berlaku adalah ini ya. Kita cari dulu berapa kecepatan awal M1 ketika menumbuk M2. Nah, di sini dia kan diluncurkan dari ketinggian 2,5 meter. Jadi langsung saja ya. Ini bisa pakai energi ataupun pakai dinamika kinematika bisa. Jadi V kita sebut V0 ya. V0 sama dengan ya akar 2GH. Atau biar lebih general, aku akan tinjau kasus ini secara umum ya. Bagaimana meninjau secara umum? Kita tinjau tumbukan dengan koefisien restitusi E. Nah, tapi sebelum itu, ini kan tumbukan ya. Nah, tumbukan apapun, elastik ataupun enggak, yang pasti berlaku itu adalah konservasi momentum linear karena nggak ada gaya eksternal ya. Jadi momentum linearnya nggak berubah. Artinya di sini nanti M1 kalikan V0 sama dengan M1 kalikan V1 ya. Ditambah M2 kalikan V2. Nah, kita masukkan M2-nya itu 2 kali M1 sehingga nanti di sini kan jadi M1 kalikan V0 sama dengan M1 kali V1 ditambah 2M1 kalikan V2. Nah, kita dapat persamaannya ini ya V0 sama dengan V1 plus 2V2. Kita sebut persamaan 1 aja ya. Ini sama ditumbuhkan apapun. Yang beda itu adalah sekarang kita tinjau yang lebih umum. Tinjau tumbukan dengan koefisien restitusi E. Nah, nanti kalau di bagian yang pertama elastik ya E-nya itu kan sama dengan 1. Kalau tidak elastik E-nya itu 0 ya. Nanti kita tinggal berubah di akhir aja. Nah, definisi koefisien restitusi itu ini ya. Negatif dari rasio kecepatan relatif awal kurangi akhir ya. Akhir kecepatan relatif akhir dibagi kecepatan relatif awal. Jadi misalkan kita yang atas itu setelah tumbukan ya. Akhir itu maksudnya setelah tumbukan. Setelah tumbukan V2 min V1. Nah, sebelum tumbukan V2 tadi kan diam. Artinya ya di sini 0. Nah, yang V1 sebelum tumbukan gerak dengan kecepatan V0. Oke. Dari sini kita bisa peroleh ya. Nanti E kalikan V0 sama dengan V2 min V1. Atau kita bisa substitusi nanti V2 sama dengan E V0 ditambah V1. Ya, ini kita sebut persamaan 2. Dari sini kita bisa substitusi
persamaan 2 ke 1 ya. Atau ini ya. Oh, nggak apa-apa deh. V2 2 ke 1. Nanti kita akan dapat samaan 1 tadi kan ini. Nah, V2 tadi kan eh, ini ya, 2 kali ini. Jadi nanti 2E V0 ditambah 2V1. Atau nanti kita kumpulkan ya. V0-nya di sini di ruas kiri. Jadi V0 kalikan 1 minus 2E sama dengan 3V1 ya. Atau V1 sama dengan ini ya, V0 1 min 2E per 3. Ini V1 sekarang substitusi V1 ke persamaan 2 ya. Dia dapat V2 sama dengan EV0 ditambah V1 yang ini. Ini bisa disederhanakan menjadi V0 ini kan berarti E ditambah sepertiga dikurangi 2/3E ya. 2E per 3. Nah, ini sama dengan sepertiga minus E per 3 ya. Atau V2 sama dengan V0 dikalikan 1 min E per 3. Bentar. Oh, maaf, ini harusnya plus. Kan E dikurangi 2E per 3 itu E per 3 plus E per 3 lalu ditambah sepertiga jadi nanti 1 plus E per 3. Nah, ini V2-nya. Sekarang bagaimana setelah dia menumbuk ya lalu bergerak dengan ada koefisien gesekan kinetis ya. Jadi setelah tumbukan tinjau gerakan M2 setelah tumbukan. Nah, pada M2 ya kan gayanya hanya ini ya. Gayanya dia kan hanya ini permukaan. Ini M2-nya sebutlah. Nah, dia ada kecepatan ke sini ya. Jadi karena kecepatannya ke situ ada gesekan ke sini. Ini F. Ini N. Gaya normal. Dan ada NG. Dan karena dia ada gerakan ya. Gesekannya akan jadi gesekan kinetis ya. Nah, untuk gesekan statis dan kinetis, nanti kalau mau simak penjelasannya lagi ada di pembahasan responsi yang terkait dengan dinamika ya. Itu ada pembahasan mengenai gaya gesek statis dan kinetis. Nah, di sini konsepnya karena dia bergerak ya, maka ya gesekannya statis. Lalu gesekan statis itu mu kalikan n ya, mu k kalikan n. Nah, n-nya di sini kan ya sama dengan mg ya, karena di arah y dia tidak bergerak. Berarti percepatan dari M2 itu kan sigma F sama dengan MA ya. Hasilnya kan ini. Sigma F sama dengan MA. Nah, F-nya itu minus F ya, atau minus mu kalikan Mg sama dengan MA. Jadi kita dapat A sama dengan minus mu G. Oke, ini percepatannya. Nah, dia artinya percepatannya
menghambat ya, atau dia diperlambat. Nah, kita bisa pakai kecepatan sebagai fungsi jarak pada GLBB. Nah, pada GLBB kan V kuadrat sama dengan V2 ya. Kecepatan awalnya kan V2. V2 kuadrat minus 2AS ya. Nah, oh sorry, 2AD. 2 A-nya mu G ya. Sebenarnya plus 2AD, tapi A-nya itu minus mu G. Jadi seperti ini. Nah, ketika balok sudah berhenti, artinya maka kecepatannya 0. Ya kan definisi diam kan ini ya. Kecepatan 0 kita dapat 0 sama dengan ini. Atau D-nya adalah ini ya. V2 kuadrat per 2 mu GD. Nah, di sini V2 kuadratnya masukkan yang kita peroleh tadi ya. Yang ini dikuadratin. Jadi nanti ada faktor eh, ini ya. Ada faktor 1 plus E kuadrat. Lalu 3-nya dikuadratkan. Jadi 9 per 9. 9 dikalikan 2 ya. Jadi 18. Nah, ini ada V0 kuadrat ya di sini. Ini ada mu GD. Ya, jadi secara umum D-nya, sorry, Pak, ada D. Ada. D-nya adalah seperti ini ya. Barulah sekarang kita tinjau kasus yang spesifik sesuai yang diminta. Pertama, tumbukan elastik ya. Jika tumbukan elastik, maka E sama dengan 1 ya. Ini definisi. Nah, kita dapat D soal A ini sama dengan, ya ini masukkan 1 plus E itu E-nya 1, jadi kan nanti 2 kuadrat itu 4. 4 sama 18 itu jadi ada 2 per 9 ya nanti. Jadi kalau kita lihat di sini, E-nya itu 1, jadi 4 per 18 atau 2 per 9. Jadi 2 per 9. 2V0 kuadrat. Nah, V0 kuadratnya kita bisa ganti sekalian ya, tadi lupa. V0 kuadrat itu 2G. V0 kan akar 2GH. Jadi ya V0 kuadrat itu 2GH. Jadi di sini nanti langsung aja bisa diubah. V0 kuadratnya 2GH. Atau ini sama dengan H 1 plus E kuadrat dibagi 9 mu. Oh ya, G-nya kecoret ya. Tadi kan ada 2GH, 2-nya kecoret sama 18, G-nya kecoret sama di bawah. Jadi D-nya ini. Nah, D-nya itu berarti sekarang kalau E-nya itu 1, jadi kan nanti ada 4 per 9 ya. 4 per 9 H per mu. Nah, di sini H dan mu-nya kan sudah dikasih ya. H-nya tadi 2,5, mu-nya 0,5. Jadi DA ini adalah sekitar 4 kali 2,5 dibagi 9 kali 0,5. 20 per 9 ya, atau 2,22 meter. Oke, itu yang B. Sekarang yang itu tadi yang A. Kalau yang B, jika tumbukan
eh tadi apa kalimatnya? Tidak elastik ya. Nah, tidak elastik, maka E-nya sama dengan 1, 0. Nanti yang elastik sebagian itu antara 0 dan 1 ya. Jadi di bagian B ini, kalau E-nya 0, berarti kan ya sama dengan 1/9 aja ya. Kan jadi 1 kuadrat ya di sini. Jadi nanti H per 9 mu. Atau ini seperempat yang atas ya. Seperempat dari yang DA tadi. Ini DB sama dengan mendekati seperempatnya yang atas. Ke sekitar 0,55. Oke, jadi kita sudah menjawab yang bagian nomor 3-nya. Kita ke nomor terakhir ya. Perhatikan gambar berikut ya, gambar ini. Nah, pedagang membawa tabung gas ukuran 3 kilo di belakang motor. Karena jumlahnya banyak dan diikat seadanya, tabung gas terluar itu lepas dan jatuh di samping motor pada sebuah kanal air yang belum selesai dengan ketinggian 10 meter. Ini ya, kanal airnya tinggiannya 10 meter yang hal kecil ini. Kemudian di sisi sebelahnya baru selesai 1/5 H dan ada sudut 30 derajat ya, sesuai gambar ini dari horizontal. Nah, di puncak lintasan akibat guncangan gas itu meledak menjadi 2 bagian dengan 1/3 bagian ke kiri kecepatan 3 meter per second dan pada sumbu X ya. Nah, lalu yang 2/3 bagiannya ke kanan. Nah, berdasarkan cerita di bawah, di atas dan gambar rujukannya. Nah, di sini jika tidak terjadi gesekan sepanjang gas jatuh di kanal hingga meluncur, berapa kecepatan awal gas ketika lepas dari kanal? Lalu B, berapa jauhkah jatuhnya potongan 2/3 bagian gas di atas tanah diukur dari awal gas lepas dari kanal? Dan bagian C, berapa jauh juga jatuhnya potongan 1/3 bagian gas di tanah diukur dari titik awal gas lepas dari kanal? Ini gambarnya ya. Ini harus ini aja. Oke, kita langsung jawab. Untuk yang A, ini lebih mudah kalau pakai energi ya. Karena tidak terjadi gesekan sepanjang gas jatuh dari awal sampai ke H/5. Oke, dari sini kan kalau kita pakai konservasi energi dari titik awal eh, dari titik awalnya ini eh, jadi titik awal jatuh di kanal dan titik akhir lepas ya, lepas dari ujung kanal. Artinya E0 sama dengan E akhir. Nah, di awal kita pakai acuan ini ya, acuan energi potensial kita itu adalah ini. Setelah ini ya. Nah, ini acuan energi potensial 0. Kemudian energi awal itu ada MGH. Nah, energi akhir ada MG H/5. Karena ketinggiannya H/5 ya sekarang. Ditambah ya dia ada kecepatan ya. M kalikan V. Kita sebut dia V0 aja ya. Ya, dari sini nanti V0-nya langsung aja ya sama dengan akar dari kan akar dari 2G dikali 1 minus 1/5 ya.
Ya enggak? Ya ini kan masing-masing ruas kali 2 lalu M-nya dicoret. Selanjutnya 1 minus H per 5 ya. Minus 1 minus per 5. Nah, 1 minus per 5 itu 4 per 5. Jadi di sini ada faktor 8 per 5. Per ini lupa G. Baik. Jadi ini V0-nya. Ininya ketika lepas di ujung kanal. Nah, ini tinggal masukkan angka ya. G-nya ada keterangan nggak? Nggak ada ya. Kalau nggak, bisa pakai 9,8 ya, biar lebih akurat. Di akar 2 kali 9,8 kalikan H-nya, oh sorry, akar 8 per 5 kali 9,8 dikali H-nya, berapa nih? 10 meter. Nah, ini kira-kira 12,52 meter per detik. Nah, ini V0. Atau kecepatan ketika lepas di ujung kanal. Mudah ya, yang bagian A. Nah, yang agak ribet ini ya, seberapa jauhkah jatuhnya potongan 2/3 bagian gas di tanah diukur dari awal gas lepas dari kanal. Oke, nah di sini ada peristiwa ini ya, gas meledak. Ada sepertiga komponen nanti gerak ke kiri, yang 2/3 ke kanan. Nah, ingat kalau kita bayangkan di peristiwa meledak ya, meledak itu kan ya terjadi dengan sendirinya ya, artinya tidak ada maksudnya tidak ada intervensi gaya langsung dari luar. Kita nggak mendorong gasnya atau menarik atau apapun, ya nanti meledak-meledak sendiri. Anggap aja begitu. Karena nggak ada gaya eksternal, ya artinya dia berlaku konservasi momentum. Nah, jadi konservasi momentum tuh nggak hanya tumbukan ya. Kasus apapun kalau tidak ada gaya eksternal, gaya dari luar, kita bisa pakai konservasi momentum. Oke. Lalu perhatikan lagi soalnya bahwa ledakan itu terjadi di puncak lintasan. Nah, di puncak lintasan, di gerak parabola, yang perlu kita ingat, di puncak lintasan itu kecepatan bendanya pada arah X. Jadi dia kecepatan arah jinnya 0. Artinya kita cukup momentum satu dimensi ya nanti. Jadi di sini tinjau peristiwa ledakan. Karena tidak ada gaya luar atau eksternal ya, maka berlaku konservasi momentum linear. Nah, karena gerakannya hanya arah X ya, jadi momentum linear pada arah X atau horizontal. Nah, nanti kalau di konservasi momentum linear, kita kan perlu ini ya, kecepatan awal pada arah X. Nah, kuncinya di sini adalah perhatikan ketika dia ini ya, ketika dia lepas dari sini. Nah, dia kan tadi kita sudah hitung V-nya ya, V0 ya di sini. Nah, V0 ini membentuk sudut theta. Jadi di sini ada V0 cos theta ya, cos 30. Lalu ada V0 sin theta. Berarti kan karena gerak parabola artinya kecepatan arah X ini konstan, V0 cos theta. Nah, di titik tertinggi, ya kecepatan arah X-nya adalah V0 cos theta ya, tidak berubah ya. Artinya kalau kita tinjau P0 sama dengan P aksen ya, momentum. Nah, di awal dia kan masih jadi satu dan kecepatannya itu V0 cos cos 30 derajat ya. Nah, cos 30 derajat itu kan berapa? Setengah akar 3.
Ini langsung aja kali akar 3/2. Nah, itu yang awal sebelum sebelum meledak ya, masih jadi satu. Lalu setelah meledak berarti kan ada sepertiga bagian dan ada 2/3 bagian. Nah, artinya yang 2/3 bagian ya 2/3 M, lalu yang sepertiga sepertiga M. Jadi di sini nanti ada yang pertama yang 2/3 M. Nah, diketahui yang 2/3 ke kanan nggak tahu ya kemana ya. Kita sebut aja eh, V2/3 itu kita sebut V2 aja. Atau V aksen lah ya. V aksen aja. Oh, V2 aja deh, nggak apa-apa. Ya, nanti V1-nya milik yang sepertiga bagian. Nah, ini masih aku tulis gini aja. Sepertiga ini yang bagian kedua ya, V1. Yang sepertiga bagian. Sini kita bisa sederhanakan dulu menjadi V0 kalikan per 3/2 sama dengan 2/3 V2 ditambah sepertiga V1. Artinya V1 kan udah diketahui ya. V1 itu minus 3 meter per sekon. Ya berarti sekarang kalau kita masukkan angkanya atau kita butuh V2 ya. V2 kan berarti sama dengan eh, V0 kalikan 3 akar 3. Nah, oh ini per 4 ya. Nah, enggak. 3 per 3/4 ya. Kemudian dikurangi. Bentar. Kemudian dikurangi dengan eh, apa nih? Setengah kalikan V1. Kan enggak? Kalikan 3/2 ya. Ya, jadi ini ya. Nah, V0 ini kan kita tahu ya, V0-nya tadi 12,52 ini yang ini. Lalu kalikan 3/4 akar 3, jadi itu 12,52 ya. Dikalikan 3/4 akar 3 dikurangi setengah V1, tapi V1-nya minus ya, karena lihat yang sepertiga bagian tuh ke arah kiri ya, dengan kecepatan 3 meter per second, jadi minus. Nanti minus ketemu minus jadi plus ya. Jadi setengah kalikan 3. Nah, kita akan dapat di sini V2. V2 itu sama dengan ini ya 17,77 meter per second. Nah, itu kecepatan bagian yang 2/3 ya setelah meledak. Selanjutnya yang ditanyakan berapa jauh potongan 2/3 bagian gas di tanah diukur dari awal gas lepas dari kanal. Artinya di sini yang kita perlu hitung itu ada ini ya. Kita perlu hitung sini ke sini berapa. Kita sebut ini apa ya? D gini ya. Nah, nanti kita perlu untuk bagian yang B nanti perlu hitung ini ya. Nah, ini tuh katakan X2, lalu yang X1 dia kan bakal ke kiri ya. Akan jatuhnya di sini. Ya, ini tuh X1.
Nah, sekarang bagaimana jarak D? Untuk menghitung jarak D, perhatikan bahwa ketika start dari titik ini ya, dia dari titik ini sampai ke sini. Nah, itu kan gerak setengah parabola ya. Artinya setengah jarak maksimum gerak parabola. Ya kan, dia kan jarak dari awal melempar sampai ke titik tertinggi ya. Nah, itu kan setengah dari jarak jangkauan maksimum gerak parabola. Oke, berarti D merupakan setengah jangkauan maksimum gerak parabola. Gerak parabola yang ini ya, yang ketika masih utuh ya. Nah, D kan berarti setengah jarak jangkauan maksimum. Kita ingat-ingat ya, jangkauan itu kan Vx kali T. Jadi V0 cos theta atau cos 30 ya nanti tetanya. Dikalikan waktu. Nah, untuk mencapai titik tertinggi, dia kan ya ketika kita Vy sama dengan V0y min gt, ketika 0, jadi T-nya kan V0y per G. Ya, V0y per G. Atau di sini T-nya V0. Oh, gini-gini. Ini nggak usah pakai setengah. Ininya D kan V0 cos theta kalikan TH ya. T di titik sampai titik tertinggi. Nah, di titik tertinggi, berarti kan T-nya adalah ini ya. V0 seperti yang tadi ya. V0 sin theta dibagi dengan G. Nah, jadi kita dapat D-nya itu adalah V0 kuadrat sin theta cos theta sin theta cos theta per G. Kita masukin angkanya ya. Ini kira-kira V0 kuadrat. Jadi 12,52 kuadrat kalikan sin 30. Sin 30 itu setengah. Lalu cos 30 itu setengah akar 3. G-nya 9,8. Nah, ini kira-kira 6,93 meter. Itu D-nya. Sekarang kita perlu hitung X1 ya. X2. Di sini perhatikan bahwa setelah meledak potongan yang 2/3 bagian bergerak setengah parabola. Kenapa? Ya seperti yang tadi ya nomor 2 kalau nggak salah. Dia kan hanya punya kecepatan arah horizontal dan dia percepatannya hanya arah vertikal ya. Artinya ya dia seperti gerak parabola dengan eh, arah vertikalnya 0, arah horizontalnya ada ya atau sudut elevasinya 0 derajat. Makanya kita sebut setengah parabola. Berarti kalau setengah parabola, nah di sini ada lagi yang kita perlu hitung ya, yaitu ini. Nah, untuk setengah parabola seperti tadi ya, nomor 2 tadi kan terlihat bahwa T-nya itu sama dengan mana? Ini ya. Nah, T-nya kan akar 2H per G. H ini adalah ketinggian. Jadi H-nya
sekarang ini ya, ketinggian yang ditempuh sampai mencapai tanah itu kan ini. Kita sebut ini sebagai H besar ya. Nah, untuk mencari H besar, kita bisa jumlah antara 1/5 H kecil. Jadi yang ke sini kan 1/5 H kecil. Sedangkan yang sini ke sini ini adalah ini ya, kalau kita lihat parabolanya, yaitu ini kan H maksimum gerak parabola, ketinggian maksimumnya. Oke. Jadi sebelum ke sini eh, untuk menghitung tinggi H, perhatikan bahwa tadi ya H merupakan jumlah dari ketinggian eh, kanal ketika lepas, ketinggian kanal ketika lepas dari kanal ditambah dengan ketinggian maksimum gerak parabola. Jadi H sama dengan H/5 ya, H kecil per 5 ditambah H maksimum gerak parabola. Ini ya ini langsung aku tulis saja ya. Kan dia seperti V0Y kuadrat per 2G. VY-nya itu V0 kuadrat sin kuadrat theta. Jadi di sini sin kuadrat theta, theta-nya 30 nanti per 2G. Nah, ini masukkan angkanya lagi ya. Hanya tadi kan H kecil ini kan 10 meter ya. Jadi H/5 itu 2 ditambah V0 kuadrat. Tadi V0-nya 12,52 kuadrat kalikan sin 30. Sin 30 itu kan setengah. Kalau dikuadratin jadi 1/4. Dibagi 2G. 2 kali 9,8. Nah, hanya ini sekitar 4 ya. Jadi H besar ini sekitar 4 meter. Jadi ini setengah parabola dengan ketinggian awal H dan kecepatan horizontal V2. Dari situ seperti tadi ya, ini nggak usah aku turunin lagi. Tadi kan kita seperti nyari S ya, yang di bagian soal nomor 2 tadi ya. Kita nyari S ini kan sama kan. Tadi kan S kita dapat ini ya. S tadi kan ini ya, S-nya itu VB kalikan T ya. T-nya akar 2H per G. Jadi untuk eh, di sini X2-nya yang dicari. Jadi X2 bersama dengan V2 kalikan T-nya tadi akar 2 kali H besar ya sekarang per G. Nah, di sini kalau dimasukkan ya X2 ini kan kira-kira V2 di atas tadi 17,77 dikalikan akar 2H per G 2 kali hanya 4 ya, B-nya 9,8. Nah, ini kira-kira 16,05 ya, atau 16, ya 05 aja meter. Nah, X2 ini lihat ya, dia jarak dari eh, titik ledakan ke jatuh ke tanah. Nah, karena diminta dari awal gas lepas dari kanal, jadi kita perlu tambah dengan D. Jadi di sini nanti jarak 2/3 bagian dengan titik awal lepas pada kanal ketika eh, bagian tersebut mencapai tanah ya. Jadi kita sebut S
2 aja sama dengan D plus X2. Dari sini kita dapat S2 ya kira-kira jumlah aja ya. Jadi D-nya tadi 6,93 ditambah X2 ini 16,06 05. Ya kira-kira mendekati 23 meter lah. Ini yang 2/3 bagian. Nah, yang 1/3 bagian caranya sama. Untuk 1/3 bagian langkahnya sama seperti pada bagian B. Namun hanya berbeda ini ya, kecepatan awal pada arah horizontal. Nah, tadi kan X2-nya kan ini. Sekarang kalau X1 ya berarti P1 kalikan akar 2H/G. Nah, di sini kita dapat X1-nya kira-kira ini ya, P1 tadi kan berapa nih? 3 ya. Ya, 3 meter per second dikalikan akar 2 kali hanya tadi 4, G-nya 9,8. Nah, ini kira-kira 2,71 meter. Nah, ini bagian ini sekarang dikurangi ya. Jadi kalau yang 1/3 berarti kan kenapa dikurangi ya? Lihat aja ya. Kalau X1 kan dia karena minus ya. Jadi kan ke belakang. Artinya ya jaraknya jadi berkurang ya. Kalau yang 2/3 tadi ke depan makanya jaraknya bertambah. Jadi di sini nanti D min X1. Ini S1. Nah, kita bisa aproksimasi ya. D-nya tadi kan 6,93 dikurangi X1-nya 2,71. Kira-kira 4,22 meter. Ini S1. Jadi benar ya, sudah diukur dari awal gas lepas dari kanal. Ini hasilnya. Oke, berarti sudah semua soal terbahas ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.